Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dan berharap mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan Shafar, dan kebetulan juga kita berada pada bulan Agustus yang menjadi satu kenangan bagi bangsa Indonesia, yaitu hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mari kita isi hari-hari ini dan juga bulan-bulan ini dengan hal yang baik, yang positif. Jangan sampai hari yang baik ini diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Dikatakan Shafar juga dhafar, yaitu sesuatu yang mulia. Sedangkan pada bulan Agustus adalah mengingatkan kita akan perjuangan orang-orang tua kita, para pahlawan kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Kalau kita mengingat bagaimana orang tua kita zaman dahulu kala, mungkin juga kalau kita sebagai warga NU perlu kita tengok bagaimana era Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam mendirikan NU. Ulama-ulama yang luar biasa tersebut tentu mempunyai kajian-kajian ilmiah, kitab-kitab, dan juga menjadi rujukan bagi kita semuanya warga Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu dikenal kitab, sebut saja di pesantren-pesantren, di surau-surau atau musala-musala, mengajarkan kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu pendidikan bagi seorang penuntut ilmu agama. Kitab itu sekarang sudah agak langka dibaca oleh masyarakat. Mungkin ada tersisa di beberapa pondok pesantren, tapi di tengah masyarakat sudah mulai langka, jarang dibaca atau diajarkan. Bahkan pada era kurang lebih 10 tahun yang lampau, ada sekelompok orang yang berpemikiran liberal menolak keberadaan kitab Ta'limul Muta'allim. Ini terus berlanjut, ma'asyiral muslimin. Beberapa kitab yang dulu menjadi rujukan para kiai-kiai sepuh kita, para ulama-ulama kita, yang mana para sesepuh-sepuh kita itu telah menelurkan sekian banyak dari tokoh-tokoh Islam yang istiqomah. Namun pada akhirnya generasi berikutnya tidak mengikuti langkah-langkah para sesepuh, termasuk juga para pendiri NU. Suatu saat juga terdengar kitab yang menjadi pegangan di kalangan kaum muslimah, yaitu tatkala mereka akan melaksanakan sebuah pernikahan untuk menuju jenjang rumah tangga yang baik, ada kitab namanya Uqudul Lujen. Namun kitab Uqudul Lujen yang dulu dikaji di pondok-pondok pesantren, juga di surau-surau, di musala-musala, masjid-masjid oleh para ulama-ulama kita, pernah ditentang oleh sekelompok orang yang kebetulan berpemikiran liberal. Liberal artinya suatu kebebasan untuk berpendapat dan berpikir serta mengutarakan maksud hatinya, termasuk mengingkari sesuatu yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Apa yang terjadi? Dua hal kitab itu, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim dan kitab Uqudul Lujen, tatkala diingkari oleh orang-orang zaman sekarang, maka rusaklah akhlak dan moralitas generasi penerus. Berapa banyak anak umat Islam yang tidak mengerti kitab-kitab agama tersebut, kitab-kitab panduan utama tersebut, akhirnya mereka berada di jalan-jalan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berapa banyak putra-putri seorang tokoh,
Bahkan juga tokoh masyarakat. Kalau zaman dahulu seorang haji di tengah masyarakat ini adalah tokoh yang sangat dihormati. Namun zaman sekarang putra seorang haji belum tentu mengerti ajaran Islam. Bahkan mereka terseok-seok di dalam hidupnya. Yang laki-laki ada yang terjun dalam bidang kesukaan, kegemaran berolahraga jadi supporter bola misalnya. Akhirnya meninggalkan sholat di saat-saat mereka nonton bola. Kalau zaman sekarang juga di kalangan mereka ada yang senang dengan kesenian-kesenian semacam kuda lumping atau bantengan dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka berada di jalan-jalan dan lupa terhadap pelajaran ta'limul muta'allim. Belum lagi gadis-gadis kita, remaja-remaja kita yang tidak mengerti bagaimana ajaran kitab Uqudul Lujain. Pada akhirnya mereka melakukan free sex. Bahkan juga berapa banyak perceraian-perceraian di kalangan umat Islam yang semua itu karena tidak merujuk kepada kitab-kitab yang telah diajarkan oleh ulama-ulama sesepuh kita. Ma'asyiral muslimin, ada dua kitab juga yang sebenarnya menjadi sakral bagi para ulama kita, generasi sesepuh kita, sehingga membentuk masyarakat orang-orang yang ahli beribadah di masjid, atau juga senang dengan majelis taklim, senang dekat dengan para ulama. Tiada lain kitab Sulamut Taufik dan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Sulamut Taufik karya As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Pahlawi, dan juga kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini dulu seakan-akan diwajibkan di pondok-pondok pesantren dan juga di kalangan ulama-ulama kita mengajar di masjid, musola, di surau, di pengajian-pengajian. Namun sekarang sudah banyak ditinggalkan. Sehingga umat Islam sudah jarang yang tahu batasan, bahkan batasan kemurtatan atau asbabur riddah yang tertulis di dalam kitab Sulamut Taufik sudah banyak ditinggalkan. Ini akibat generasi sekarang sudah mengingkari apa yang diajarkan, diwariskan oleh para ulama-ulama sepuh terdahulu. Karena itu hendaklah kita mengisi kemerdekaan kita dan juga bulan yang mulia saat ini, apalagi sebentar lagi bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah para guru, para ustadz, para ulama, para kiai memulai lagi mengajarkan kitab-kitab yang sakral tersebut. Dikatakan sakral karena bukti di dalam mendidik umat benar-benar adalah suatu yang telah menjadikan keberhasilan. Maka lahirlah zaman dahulu pondok-pondok pesantren yang sangat luar biasa, yang usianya sampai ratusan tahun. Ini semuanya tiada lain bermula dari barokah para pengarang-pengarang kitab dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab tersebut kita pelajari ulang, kita ajarkan di tengah masyarakat agar anak-anak kita, darah daging kita, paling tidak anak cucu kita tidak terhanyut dengan kehidupan di luar sana yang sudah semakin hari semakin rusak, amoral terjadi di mana-mana. Untuk itu kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita, keluarga kita bisa dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang merusak akidah, akhlak, dan semua yang ada pada ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa nilai-nilai yang baik dan juga mudah diingat dan mudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, imtithalan bi talabi takmiril masjid, mengikuti harapan dari takmir masjid, saya berdiri untuk melanjutkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kita zaman sekarang ini dikatakan sudah akhirul zaman. Kita bayangkan Nabi kita Muhammad SAW yang hidup 14 abad yang lampau itu dikatakan Nabi akhir zaman. 14 abad yang lampau Nabi sudah tidak ada. Jadi kita ini sudah betul-betul akhirnya akhir zaman. Tentu kejadiannya berbeda zaman dahulu kala dengan zaman sekarang. Karena dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa atau zaman itu zamannya Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman berikutnya yaitu zaman para sahabat yang memimpin menjadi tokoh-tokoh. Kemudian zaman berikutnya yaitu zaman para tabi'in menjadi tokoh-tokoh, sedangkan umatnya ini adalah tabi'ut tabi'in. Itu zaman terbaik. Ternyata semakin ke belakang zaman itu menjadi semakin kurang baik. Jadi sudah saya sampaikan, kalau kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, sekarang ini ingkorot sudah tambah menipis pendidikan di kalangan warga Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dulu tidak ada masalah-masalah yang krusial di dalam mempraktekkan kitab-kitab salaf. Semua ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, keluarga-keluarga pesantren dan juga masyarakat itu diajari satu ajaran dalam dalam pelajaran itu langsung dipraktekkan. Jangankan yang sekarang-sekarang, dulu ya. Kita rata-rata hafal dengan lajunya juga wujud kita mbako mukhalafatul hawadithi dan seterusnya. Itu di mimbar-mimbar musola kita dibacakan dan kita walaupun tidak paham artinya kita paham dan hafal zaman dulu kan. Sekarang jarang orang melakukan seperti itu. Padahal ini adalah satu sifat Allah SWT dalam ajaran tauhid. Tapi semua sudah rasanya hilang di telinga kita. Belum lagi hilang di dada kita, apalagi di anak turun kita. Jadi saya sebutkan ada dua kitab yang sangat luar biasa. Kitab Sulamut Taufik dan kitab Bidayatul Hidayah. Ini dulu diyakini siapa saja yang mengamalkan kitab Sulamut Taufik dan Bidayatul Hidayah, maka kelak tatkala besar akan menjadi orang-orang soleh. Mungkin dulu kita diajari walaupun kita tidak membaca, tapi kiai kita membacakan, menerangkan isi Bidayatul Hidayah dan juga Sulamut Taufik, sehingga kita masih aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi zaman sekarang tidak demikian. Ini sudah jarang yang membacakan. Kitab Sulamut Taufik karya seorang arif billah yaitu As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, dan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kitab yang mengandung ajaran fikih, ajaran tauhid dan ajaran tasawuf. Tauhid maksudnya akidah. Dua kitab ini kalau betul-betul kita amalkan, diyakini kita akan menjadi orang soleh. Masalahnya sekarang sudah jarang yang mengkaji kedua kitab ini. Bahkan naudzubillah akhir-akhir ini justru ngerot itu menolak pengarang kitab Sulamut Taufik dan beberapa medsos. Saya melihat bahwa Sulamut Taufik menurut orang sekarang wajib ditinggalkan. Kenapa? Karena pengarangnya dari Sada Ba'alawi.
Sampai segitunya orang zaman sekarang ini ya, gak seneng dengan suatu marga. Ini dulu dimulai dari orang-orang Wahabi, kemudian orang-orang orientalis, sekarang diikuti orang-orang NU lagi. Runyam sekarang ini. Semua memusuhi ulama-ulama kita zaman dahulu kala. Luar biasa. Kalau dari kalangan orang-orang Wahabi ini ya, kalau namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ini sudah lama ditinggalkan oleh mereka. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengajarkan amalan tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah akhlak. Yang Nabi sendiri mengajarkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu dalam sinonim kata sama dengan tasawuf. Kita dijauhkan dari tasawuf sehingga kita banyak yang tidak merasa malu kepada Allah SWT. Kita berbuat apa saja merasa bebas. Kadang-kadang mengandalkan ilmiah. Tapi dalam hatinya ada kedengkian. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi ya ikhwan. Karena itu kitab-kitab salaf seperti kitab Sulamut Taufik dan kitab Bidayatul Hidayah yang dulu menjadi andalan pondok-pondok pesantren, di mana saja pondok pesantren NU itu pasti mengajarkan kitab Sulamut Taufik, dan sebagian kalau sudah meningkat akan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Hanya saja kitab Bidayatul Hidayah itu dibaca setelah kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau sekarang jarang, walaupun bukan berarti tidak ada tapi jarang. Namun masyarakat pada umumnya sekarang melihat siapa yang tampil di media sosial, siapa yang paling banyak buzzernya. Buzzer itu adalah satu alat yang bisa meningkatkan nama seseorang menjadi terkenal di Indonesia ini. Maka dijadikan panutan. Bahkan perilakunya pun tidak baik akan dijadikan panutan karena sering tampil di media sosial. Dan media sosial itu masuk di HP kita dan HP anak-anak kita dan keluarga kita. Maka mereka terpengaruh. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri juga kepada para hadirin. Ayo kita ajak keluarga kita kembali pada ajaran ulama-ulama terdahulu. Kita merujuk bagaimana hikayat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan lain sebagainya, para pendiri NU itu menyikapi kitab-kitab para ulama salaf. Demikian juga orang-orang setelahnya yang menjadi murid-murid beliau, bagaimana mereka memperjelaskan atau menjelaskan kitab-kitab salaf tersebut sehingga generasi Kiai Hasyim Asy'ari dan berikutnya ini menjadi tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh ulama yang soleh dan menjadi panutan umat. Bukan seperti sekarang orang-orang baru muncul tiba-tiba jadikan panutan umat, akhirnya rusak dan terjadilah kehebohan-kehebohan atau pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada dasar hukumnya. Ini yang sering terjadi di kalangan umat Islam. Untuk itu pada bulan Safar menjelang bulan Maulid Nabi, saya mengajak ayo kita kembali kepada ajaran para ulama salaf, para sesepuh kita, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak dan saudara-saudari rahmatillah Allah, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.